Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahun nur, sobahul khair. Kaifa halukum? Inna bi khairi walhamdulillah. Mada darsuna ana? Darsuna ana ta'limu dinil Islam. Alhamdulillah, kali ini kita memulai lagi belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, Al-Kafirun berarti orang-orang kafir. Nah, surah ini disebut sebagai surah Al-Kafirun karena diambil dari bunyi ayat pertama dari surah Al-Kafirun ini. Nah, surah ini terdiri dari 6 ayat dan dalam urutan ke-109 dari surah dalam Al-Quran. Nah, surah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sehingga disebut sebagai surah Makkiyah. Baik. Sedangkan sebab turunnya surah Al-Kafirun ini atau asbabun nuzulnya adalah ketika itu para pemimpin Quraisy tidak mampu membendung dakwah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi semakin hari semakin banyak saja orang-orang yang mengikuti Rasulullah, banyak yang kemudian masuk agama Islam, sehingga mereka pun akhirnya bersepakat ingin melakukan kompromi dengan Rasulullah. Jadi caranya mereka mengusulkan untuk mengikuti ibadah yang dilakukan Rasulullah dan para pengikutnya, tapi mereka pun juga meminta kepada Rasulullah dan pengikutnya untuk juga beribadah, menyembah berhala juga seperti mereka. Jadi untuk menjawab ajakan kaum kafir tersebut, maka turunlah surah Al-Kafirun ini. Jadi surah Al-Kafirun ini menegaskan sikap Rasulullah yang tidak bersedia berkompromi dalam masalah akidah dan ibadah. Jadi tidak mungkin kita beribadah dengan tata cara ibadah dua agama, atau kita menyembah Tuhannya beberapa agama. Jadi tidak mungkin ya. Nah, sekarang marilah kita sama-sama membaca surah Al-Kafirun. Jadi dalam membaca Al-Quran kita harus tenang, tidak tergesa-gesa, dan tentu saja kita perhatikan makharijul hurufnya dan juga hukum tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kali ini kita akan memperhatikan hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Kafirun. Mulai dari ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuha, ya di sini dibaca panjang 5 harokat
dan dinamakan mad jaiz munfasil. Al-kafiruna, al dibaca jelas dan dinamakan al-qamariyah. Al-kafiruna, ka dibaca panjang 2 harokat atau ketukan dan dinamakan mad asli atau mad tabi'i. Al-kafirun, run ini dibaca panjang 2 hingga 6 harokat atau ketukan dan dinamakan mad arid lis sukun. Selanjutnya ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. La a'budu, la di sini dibaca panjang 5 harokat atau ketukan dan dinamakan mad jaiz munfasil. Ma dibaca panjang 2 harokat atau ketukan dan dinamakan mad asli atau mad tabi'i. Ta'budun, dun di sini dibaca panjang 2 hingga 6 harokat atau ketukan dan dinamakan mad arid lis sukun. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Antum dibaca samar antara bunyi n dan bunyi eng. Ini dinamakan ikhfa. Abiduna, du dibaca panjang 2 harokat atau ketukan dan dinamakan mad asli atau mad tabi'i. Ma'abud dibaca bud dengan huruf dal disukunkan dan memantul atau qalqalah. Nah, ini dinamakan qalqalah kubro karena berada di akhir kalimat atau diwaqafkan. Selanjutnya ayat keempat, wala ana abidum ma'abattum. Wala ana, la dibaca panjang 5 harokat atau ketukan dan dinamakan mad jaiz munfasil. Abidum ma dibaca dengung sebab tanwin bertemu dengan huruf mim dan dinamakan idgham bi gunnah. Abattum ini dibaca abattum. Jadi bunyi huruf dal menjadi hilang karena disambut dengan huruf ta. Nah, ini dinamakan idgham mutaqarribain. Selanjutnya ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Mim sukun berhadapan dengan huruf dal di sini. Lakum di. Maka dibaca jelas tanpa dengung dan dinamakan izhar syafawi. Dinukum waliyah. Mim sukun berhadapan dengan huruf waw, maka sama ya, dibaca jelas tanpa dengung dan dinamakan izhar syafawi. Waliyadin, din di sini dibaca panjang 2 hingga 6 harokat atau ketukan dan dinamakan mad arid lis sukun. Nah, sekarang kita akan membahas terjemahan dari surah Al-Kafirun. Ayat pertama, Qul, katakanlah, ya ayyuha, wahai al-kafiruna, orang-orang kafir. Jadi di sini katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi di sini Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada
orang-orang kafir. Ayat kedua, la, tidak, a'budu, saya menyembah, ma ta'budun, apa-apa yang kamu sembah. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga, wala, dan tidak, antum, kamu atau kalian, abiduna, penyembah, ma'abud, apa yang aku sembah. Jadi, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat, wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan ayat kelima sama dengan ayat ketiga, ya. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat terakhir, lakum, untukmu, dinukum, agamamu, waliya, dan untukku, dini, agamaku. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang pesan-pesan pokok dalam surah Al-Kafirun. Apa saja sih yang ada di dalam surah Al-Kafirun? Surah Al-Kafirun diawali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada orang-orang kafir. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang kafir ini adalah orang yang tidak mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa taala serta tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 3. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Artinya, dan orang-orang yang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Baik. Jadi, isi kandungan dari surah Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Yang kedua, pernyataan sikap toleran terhadap yang berbeda agama dengan saling menghormati. Sedangkan terkait akidah dan ibadah, toleransinya dalam bentuk tidak saling mencampuri atau mengganggu akidah dan ibadah agama lain, bukan sama-sama beribadah. Jadi kalau waktunya sholat Jumat, kita ikut Jumatan. Kalau waktunya pergi ke kuil, misalkan kita ikut pergi ke kuil beribadah. Jadi tidak seperti itu ya, tapi saling menghormati. Dipersilakan temannya kalau mau pergi ke kuil ya terserah, monggo. Tapi kita tidak perlu ikut-ikutan beribadah. Nah, yang ketiga, pernyataan sikap kebebasan menganut agama yang diyakini masing-masing penganut agama. Jadi la ikraha fiddin. Jadi tidak ada pemaksaan dalam agama. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti agama kita, dan orang lain pun tidak berhak untuk memaksa kita untuk memasuki agamanya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar surah Al-Kafirun. Mudah-mudahan setelah kita belajar surah Al-Kafirun, kita semakin tebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semakin bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jazakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Nahtatim bilhamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.